dalam pelaksanaan. Kritik Yusuf Kala, Wakil Presiden 2004 hingga 2009 dan 2014 hingga 2019 yang dilontarkan Jumat pekan lalu, akhirnya berbuah tanggapan langsung dari Presiden Joko Widodo. Di forum rapat pimpinan TNI dan Polri, Senin kemarin Jokowi menyampaikan tugas khusus buat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan mengusulkan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini adalah tanggapan setelah segala perdebatan terjadi di ruang publik atas ketakutan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengkonfirmasi adanya ketakutan masyarakat tersebut lewat survei yang dilakukannya pada September 2019. Di masa itu, Jokowi masih dalam periode pertama, berpasangan dengan Yusuf Kala. Survei ini berbanding lurus dengan laporan Indeks Demokrasi sejumlah lembaga think tank politik dan ekonomi luar negeri pada 2021 seperti Freedom House dan Economic Intelligence Unit. Kesan itu tidak bisa dipersalahkan, karena kalau kita rujuk selama beberapa tahun belakangan, riset-riset lembaga peringkat atau rating demokrasi internasional sudah membuktikan itu. Memang indeks demokrasi BPS agak sedikit berbeda, tetapi di Economist Intelligence Unit, Varieties of Democracies, kemudian juga Freedom House, itu jelas menunjukkan rontoknya indeks demokrasi kita. Kurang lebih sekitar 69% masyarakat yang setuju atau sangat setuju bahwa sekarang mereka makin takut untuk menyatakan pendapat. Nah, memang ini harus kita akui secara lebih fair ya. Ketakutan itu tidak semata-mata karena negara, tapi juga karena civil society atau karena meningkatnya polarisasi politik di media sosial. Jadi Juru bicara Yusuf Kala, Hussein Abdullah, menyatakan kondisi masyarakat yang takut mengkritik pemerintah tercermin dari menurunnya peringkat Indeks Demokrasi Indonesia di mata dunia internasional. Sementara di Indonesia, masalah ditambah dengan perbedaan kecepatan penanganan laporan kasus oleh polisi. Makanya Pak JK menanyakan kepada pemerintah yang mana. Jadi dijelaskan, kalau sudah dijelaskan dengan baik, kan masyarakat bisa melihat dan mendengar dan mengetahui, oh yang seperti ini. Sehingga komunikasi publik ke depan lebih sehat. Tentu demokrasi juga akan membaik. Dan indeks kita akan lebih bagus lagi. Menyampaikan pertanyaan baru. Bagaimana caranya laporan masyarakat itu bisa cepat direspon? Karena ada yang cepat direspon, ada yang tidak. Itu faktanya, Bung Eman. Anda mau mengatakan yang pro ke pemerintah cepat direspons, yang kritis terhadap pemerintah lambat direspons. Boleh saya katakan seperti itu? Ya silakan aja, saya cuma mengatakan ada yang cepat, ada yang tidak. Lalu bagaimana sebaiknya cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti ucapan JK? Presiden Jokowi sudah memberi solusi. Memerintahkan Kapolri mengawasi anak buahnya menangani kasus berdasarkan Undang-Undang ITE atau kalau tidak bisa Undang-Undang direvisinya. Soal revisi ini dianggap Burhanuddin paling tepat. Nah, polisi harusnya netral dan imparsial ketika menyikapi persoalan yang melibatkan intrik antar warga demikian. Jadi saran saya, Bung Aiman, menurut saya harus revisi Undang-Undang ITE, terutama pasal 27 yang menurut Presiden sendiri itu menciptakan satu kondisi di mana pasal itu menjadi semacam pasal karet. Ini pasal yang... Dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga menyatakan bakal mendiskusikan revisi tersebut, kata Mahfud di akun Twitternya. Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi Undang-Undang ITE. Dulu pada 2007-2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat Undang-Undang ITE. Jika sekarang undang-undang tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi undang-undang tersebut. Bagaimana baiknya lah? Ini kan demokrasi. Ya, demi nama baik pelaksanaan demokrasi di Indonesia, agar reputasi Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga tidak tercoreng lagi dengan penurunan indeks demokrasi di mata dunia. Tim Liputan, Kompas TV.